Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, hai Muhammad, a'udzu, aku berlindung. Artinya ahtami wa asta'inu. Aku memohon pemeliharaan dan memohon pertolongan. Birabbin nas, dengan Rabb manusia. Di dalam tafsir ini tertuliskan khaliquhum wa malikuhum. Aku berlindung kepada Rabbun nas. Ini idhofah. Rabbnya manusia, yang ngrekso manusia. Artinya di sini adalah Rabbun nas itu khaliquhum wa malikuhum. Ini kalau di dalam pembahasan tentang rububiyah sudah banyak kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah khaliq wa malik. Allah itu yang mencipta dan Allah yang memiliki, bukan hanya manusia tetapi seluruh makhluk jagat raya ini. Tetapi di sini dikhususkan khusu bidzikri. Kenapa kemudian dikhususkan di dalam surat ini khusu bidzikri? Maksudnya dikhususkan dengan menyebutkan Rabbun nas, Rabb ataupun pengelola yang rekso manusia. Khusu bidzikri karena tasyrifan lahum wa munasabatan lil isti'adati min syarril waswasi fi sudurihim. Ini sebagai bentuk tasrifan, sebagai bentuk pemuliaan kepada manusia. Karena memang manusia itu fi ahsanil taqwim, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sempurna, dan ini juga dalam rangka untuk isti'adah, untuk memohon perlindungan min syarril muwaswis, dari kejahatan al-adha wal ifsad, hal-hal yang tidak mengenakkan, hal-hal yang bisa merusak. Itu syarrun min syarril muwaswis, dari kejahatan, keburukan yang mengganggu fi sudurihim, di dalam hati mereka, di dalam dada-dada mereka. Qul a'udzu birabbin nas ini, dan juga nanti dikaitkan dengan ayat yang setelahnya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ketiga ayat ini sebenarnya adalah sebuah rangkaian yang menunjukkan tentang sifat min sifatir rabbi, beberapa sifat-sifat tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah ar-rububiyah. Qul a'udzu birabbin nas, rabbun nas. Sifat rububiyah Allah. Malikin nas, sifat al-mulku, al-maliku, penguasa, raja, pemilik. Dan juga ilahin nas, sifat uluhiyah, ya, Allah Subhanahu wa taala. Fa wa rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa ilahuhu. Allah lah yang memelihara, yang menjadi penguasa, yang mengadakan seluruh makhluk di muka bumi ini, di antaranya juga manusia. Wa malikuhu wa ilahuhu, yang memiliki, yang menguasai, dan juga sebagai ilahnya manusia. Fajami'ul asya makhluqatun lahu, dan semua yang ada, apapun selain khaliq, itu adalah makhluqah, sebagai makhluk yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mamlukatun abidun lahu, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain khaliq, ya, artinya adalah manusia, semuanya itu adalah makhluk.
Maka sifat Allah Subhanahu wa taala yang merajai ataupun menjadi Rabb-nya manusia itu dalam ayat ini fa'amarul musta'id an yata'awwad bil muttasaf bihadhihi sifat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang meminta pertolongan kepada Allah untuk yata'awwad, untuk meminta perlindungan bil muttasaf bihadhihi sifat, dengan zat yang disifati dengan sifat-sifat tadi, sifat rububiyah, ya, sifat mulkiyah, dan sifat uluhiyah tadi. 3 sifat ini Allah di dalam ayat ini. Meminta pertolongan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Min syarril waswas, dari kejahatan waswas, hal-hal yang selalu membisik-bisikkan di dada manusia, al-khannas, yang selalu menghindar, menyelinap, al-khannas, menyelinap. Siapa yang al-waswas, al-khannas tadi? Huwa asyaiton. Ini adalah setan. Setan itu disebut juga dengan al-waswas, yakni asyaiton, al-khannas. Huwa asyaiton al-muwakkal bil insan, karena memang setan itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu disandingkan di setiap manusia itu ada yang namanya setan. Hatta itu nabi. Cuman untuk nabi ini sudah dijinakkan. Jadi setiap kita ini punya setan. Fa innahu ma min ahadin min bani Adam illa walahu qarin. Karena tidak ada dari bani Adam ini, setiap manusia yang terlahir ini, pasti setiap manusia itu memiliki qarin. Lah qarin itu siapa? Apa pekerjaannya? Di mana qarin itu yazinu lahul fawahish. Qarin ini senantiasa menghiasi setiap keburukan-keburukan. Setiap keburukan itu dihiaskan indah bagi manusia. Orang-orang yang melihat keburukan-keburukan, hal-hal yang jelek-jelek itu indah di hadapan manusia. Kalau nggak percaya, antum keluar, lihatlah itu wanita-wanita yang semi telanjang, yang indah-indah, itu ya. Dilihat, enak nggak itu? Indah itu. Padahal melihat itu sendiri berselisihan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk ghodul basar, malah jadinya gondol basar. La tutbi'in nadratan nadrah. Ya Ali, la tutbi'in nadratan nadrah. Wahai Ali, dalam salah satu riwayat hadis disebutkan, kamu jangan memperturutkan pandangan kamu. La tutbi'in nadratan nadrah. Fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Al-thaniyah. Kamu punya jatah itu yang pertama. Selebihnya itu bukan jatahmu. Yang berikutnya. Tapi ada yang ngeyel, biasa namanya santri. Bagaimana Ustadz kalau sekali tapi terus begini? Santri cerdas ya. Yang pertama ya. Wal maksum man asamahullah. Tetapi yang maksum itu adalah orang yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini diriwayatkan di dalam hadis yang sahih, wa qad thabata fi sahih, ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinatun. Tidaklah ada dari kalian seseorang kecuali dia sudah pasti ada qarinahnya. Setiap kita itu pasti ada qarinah. Kita mau menghindar nggak bisa. Maka jangan merasa kita ini tidak diikuti setan. Kenapa kita takut setan? Padahal setan itu memang sudah patrapnya dari Allah itu diberikan untuk kita. Setiap ketika kita kemana saja itu ada qarinahnya, ada qarinnya.
Ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinah. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, apakah begitu halnya dengan engkau wahai Rasulullah? Tanya, kalau semua orang itu ada korinnya, apakah engkau juga ada pada diri Anda, gitu, pada diri engkau wahai Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, na'am, ya ada. Jadi Rasulullah juga punya korin. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadaku. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian korin tadi diislamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'muruni illa bi khairin. Maka korinku itu tidak memerintahkan aku kecuali memerintahkan kepada kebaikan saja. Beda dengan kita kan. Satu perintah, ayo ngaji, nanti aja, krimis. Ada yang lainnya begitu, berat, ya berat. Jadi Qarin itu selalunya memerintahkan kepada fawahish, kepada hal-hal yang jelek. Tinggal kita ini ya, siap untuk menanggungnya atau tidak. Beda dengan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah qarinnya sudah diislamkan, ya, maka fala ya'muruni illa bi khairin. Qarinku itu hanya memerintahkan kepada kebaikan-kebaikan saja. Oleh karenanya mesti kita ini harus waspada. Jangan dumeh. Jangan merasa kita ini aman. Jangan merasa kita ini sudah luput dari setan. Boleh jadi kita ini mungkin sudah menutup diri ya, dari segala macam celah-celah gangguan setan. Tetapi sekalipun mungkin kita sudah berusaha, yang namanya setan itu selalu mengincar, mencari saat-saat yang tepat, kapan timingnya begitu. Sama seperti orang mau mencuri itu kan begitu, mempelajari dulu, diawasi jam-jam sekian. Ini kira-kira itu penghuni rumahnya itu jam sekian ada di mana, jam sekian itu sudah tidur atau belum. Begitu, dipelajari betul itu. Tahu. Sabar itu. Sabar. Maling-maling itu kalau mau mencuri itu sabar, ditunggu dulu. Oh, ini ada kesempatan. Gitu. Kalau sudah saatnya lengah, beraksi. Ada satu kisah. Sofiyah binti Huyai. Ini salah seorang istri Nabi Muhammad SAW. Suatu kali Sofiyah ini ziarah mengunjungi Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Nabi sedang iktikaf di masjid. Tapi ini iktikaf secara umum karena tidak ada penjelasan yang mengkhususkan apakah ini iktikaf ketika Ramadan atau tidak. Yang jelas dia sedang mu'takif, sedang mungkin jagongan di masjid begitu. Kemudian Sofiyah ini datang menjenguk Nabi Muhammad SAW. Lalu tidak lama Nabi mengantarkan Sofiyah pulang ke rumah bareng sama Rasulullah SAW. Dan di dalam perjalanan tengah pulang itu kemudian bertemu dengan dua orang Ansor. Keduanya itu karena melihat ada Nabi nih sama seorang wanita begitu. Dua Ansor ini tidak mengenali kalau itu adalah Sofiyah. Dia agak sedikit mungkin ewuh lah ya, ewuh. Ini ada Nabi nih gitu. Kalau sekarang mungkin ada Pak Ustadz begitu. Kok sama perempuan siapa gitu ya. Mungkin berhijab nggak kelihatan siapa, jelasnya nggak tahu gitu. Khawatir nanti kalau ada apa-apa begitu. Akhirnya
Dia mempercepat, dua orang Ansor tadi mempercepat langkahnya. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala rislikuma." Jangan cepat-cepat. Perlahankan waktu. Pelan-pelan, enggak usah buru-buru. Ala rislikuma. Innaha Safiyah binti Huyai. Yang bersama saya ini itu Safiyah binti Huyai. Tenang, santai aja, santai, nggak usah cepat-cepat gitu. Faqala, kemudian dua orang itu kemudian mengatakan, Subhanallah ya Rasulullah. Subhanallah, ternyata kok istri jenengan toh gitu. Nah, faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di dalam tubuh manusia, itu mengalir bersamaan dengan mengalirnya aliran darah, berjalan menyelinap masuk ke ruang-ruang tubuh manusia, itu majrad dam, mengalir seperti halnya ikuti majrad dam, tempat aliran darah, lewat pembuluh, ya, urat-urat begitu, sampai masuk jantung, masuk ke otak manusia. Karena tubuh manusia ini dipenuhi antara ada air dan darah tadi. Jadi di mana di situ ada darah, di situ ada potensi setan gitu. Ada potensi setan. Maka kalau banyak penyakit disebabkan oleh setan itu hal yang wajar. Ada terapi untuk pengobatan anak, itu terapi langit ya. Terapi langit itu seperti bersyukur, banyak didoakan, sholat malam, sedekah gitu ya. Itu terapi untuk pengobatan anak, itu ada terapi langit. Kata Rasulullah, wa ini khasyitu an yukdafa fi qulubikuma syai'an. Saya khawatir, saya takut kalau kemudian dihempaskan pada hati-hati kalian sesuatu. Maksudnya bahwa sekalipun awalnya kita tidak punya niat buruk, tidak ada ketertarikan dengan lawan jenis begitu ya, tapi namanya sudah menjadi kebiasaan, setiap saat temu gitu ya. Ya lama-lama witing tresno jalanan sawa kuliner. Bisa jadi awalnya nggak tertarik, akhirnya cinlok, cinta lokasi, ada CLBK, cinta lama bersemi kembali begitu. Ya itu memang pekerjaan-pekerjaan setan. Awalnya mungkin kita tidak ada niatan untuk mencuri, tapi lama-lama jadi bisa mencuri karena ada kesempatan. Awalnya tidak zina, hanya mungkin ada SMS nyasar saja, iseng, dijawab, oh ternyata kok perempuan, lo profilnya, ini kan begitu, lihat profilnya, kok cadaran gitu, sama gitu ya. Insya Allah ini menarik ini. Gitu. Ya seperti mungkin chatting pada akhwat gitu ya, ada yang namanya chatting Islami begitu, chatting Islami, menyapa, mengingatkan sholat jamaah gitu, mengingatkan qiraatul Quran gitu. Ya niatnya mungkin pertama pingin baik gitu. Tapi setan itu bisa menggelincirkan dengan mudah. Karena memang setan itu mengalir di dalam tubuh manusia majrad dam, mengikuti aliran darah. Dikarenakan setiap manusia itu ada khorin,
Maka jangan pernah kita ini merasa aman di setiap saatnya. Waspada. Apalagi kalau kita buka media sosial. Ya. Memang kita tidak mau melihat itu, tapi nyengel iklan, nyengel gitu. Nyengel. Iklan macam-macam begitu. Memang itu disetting seperti itu. Kok enggak nyengelnya itu enggak yang baik-baik gitu. Gitu. Kata orang itu tergantung yang biasa kita lihat nanti munculnya apa. Tapi kalau saya bukan tergantung apa yang biasa kita lihat, tapi munculnya apa? Tergantung dari umur kita. Ketika kita daftarkan umur berapa kita, laki atau perempuan. Itu nanti yang muncul. Karena settingan di sana, untuk umur sekian sampai sekian nanti munculnya iklannya begitu. Umur 40 ke atas begitu, nanti ada obat-obat penguat. Big long. Begitu. Obat-obat itu begitu kan. Yang begitu-begitu. Itu sesuai dengan umurnya. Kalau perempuan itu nanti yang muncul ya laki-laki gitu ya. Jadi mereka pinter gitu. Kalau mungkin daftarnya di Google itu umur 16 tahun begitu, mau masuk ke YouTube yang porno-porno nggak akan bisa. Disetting begitu. Jadi setan-setan itu memang sudah masuk ke rumah-rumah. Bahkan lebih dalam lagi masuk ke dalam diri kita. Sebelum ada alat itu sudah masuk dalam diri kita. Maka Rasulullah SAW itu mengingatkan, saya takut, ini khasyitu an yugdafa fi qulubikuma syai'an aw qala syarrun. Saya khawatir kalau nanti dihempaskan di dalam hati-hati kalian itu sesuatu keburukan. Melihat ada perempuan lewat, pertama mungkin tidak masalah gitu. Gitu. Dulu pertama kali keluar dari pesantren masih amit-amit gitu, kumpul sama guru perempuan itu masih begini. Tapi hari kedua, hari ketiga kumpul biasa, ngobrol biasa, cekakaan, cekik gitu ya, biasa. Akhirnya sudah jadi hal lumrah gitu. Kenapa jadi lumrah? Kenapa tidak ewoh gitu? Ya karena memang sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Antum mungkin juga merasakan ketika bersama dengan istri pertama kali menikah, mau menyentuh itu retak gitu. Mikir 2 kali. Tapi seiring waktu biasa gitu. Biasa. Karena udah kulino, sudah terbiasa. Kita lanjutkan. Malikin nas, yang merajai, yang menguasai manusia. Ilahin nas, ilahnya manusia. Malikin nas dan ilahin nas, keduanya itu idhofah. Malikin nas, ilahin nas, mudhaf dan mudhaf ilaih 2 kali, dan semuanya disandarkan kepada manusia. Kalau tadi saya sampaikan bahwa itu memang diulangnya dan dikhususkan kepada manusia, itu memang tasrif sebagai bentuk pemuliaan kepada manusia. Badalani au sifatani au atfa bayanin, duanya sebagai badal ataupun keduanya itu sifat atau ataf daripada bayan, dua-duanya menjadi bayan. Wa udhirul mudhaf ilaihi fihima ziyadatan lil bayan, dan dinampakkan keduanya dengan idhofah itu ya, sebagai bentuk tambahan dari bayan, ziyadatan lil bayan. Malikin nas, ilahin nas,
Kalau pada ayat yang pertama tadi Rabbinas, Rabbunas. Dan ini ketiganya ini adalah sifat Rabb. Sifat rububiyah. Sifat rububiyah itu anu'mina bi anallaha ta'ala, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Khaliq. Allah itu yang mencipta kita. Al-Mudabbir, yang mengatur kita. Al-Malik, yang menguasai kita. Ar-Razik, yang memberikan rizki kepada kita. Yang Al-Muhyi, Al-Mumit, yang menghidupkan, yang mematikan. Jadi sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu sifat kemutlakan hak sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Bi anallaha huwal khaliq al-malik al-mutafarrid. Allah itu bersendirian menciptakan, Allah bersendirian, dia merajai yang memiliki yar'a masaliha mulkihi, yang memelihara, yang gulawentah tentang kemaslahatan kekuasaannya. Kekuasaan ini mau dibuat seperti apa, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang manusia itu tidak bisa menyamainya. Fayajlibul khairat, maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan seluruh kebaikan-kebaikan. Wa yadfa'us syurur, menolak seluruh keburukan. Itu kuasa Allah yang mendatangkan kebaikan-kebaikan sehingga kita merasakan kenikmatan. Itu adalah sifat rububiyah Allah. Ya. Kemudian wayat faus syurur, ya. Allah Subhanahu wa taala menolak, ya, menghindarkan kita dari seluruh keburukan. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa yudabbirul jami' bil hikmati wal iqtidar. Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruhnya karena ada hikmah dan sesuai dengan kekuatannya, dengan kemampuannya. Ada kadarnya, ada aturan-aturannya. Semua adalah kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah rububiyah Allah. Jadi dalam hal ini, dalam sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yang aktif itu Allah. Allah yang mencipta kita, otomatis Allah yang memberikan seluruh fasilitas, seluruh kebutuhan kita. Apakah itu diberikan kepada orang kafir juga? Iya. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang Rahman itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh kebaikannya bukan hanya kepada orang-orang yang taat kepada Allah, tapi juga termasuk orang-orang yang sekalipun bermaksiat kepada Allah, tetap Allah itu memberikan fasilitas kepada mereka karena sifat Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan meri. Kalau kemudian ada orang yang maksiat, nggak suka sholat, ya, main judi, kemudian mungkin curang dalam jual beli, kok kemudian hidupnya itu kok masya Allah gitu ya, rajeh, makmur. Jadi kadang kita ini bertanya-tanya, saya ini sudah sholatnya itu mempeng, saya ini taat kepada Allah, saya ini rajin ibadah, tapi kok ekonominya kok huwa-huwa kama huwa begitu. Itu aja, nggak meningkat. Dodolan gupi yo tak lakoni, sepi. Sepi. Banting setir, jualan ini jualan itu, dilakoni semuanya. Ya seperti itu. Kok nggak meningkat? Nggak meningkat. Pendapatannya kok seperti itu begitu. Nyawang sana, nyawang sini, lihat sana, lihat sini. Katanya kalau orang itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib. Lah kok seperti ini saja begitu. Sering kita ini gundah. Gundah melihat hal seperti itu. Barangkali ini perlu dikoreksi lagi tentang al-yakin kita, tentang at-tawakkal kita. Jangan-jangan kita ini
belum pada tingkat manzilah yakin. Sebagaimana mungkin pernah saya sampaikan ya tentang marotibul yakin, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin gitu. Makanya tidak perlu iri. Boleh jadi orang-orang yang bermaksiat kemudian dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya, itu adalah bentuk istidraj. Ya, Allah itu ngelulu. Ya, yang sebenarnya itu bukan harta yang berkah. Gitu. Jadi kadang gitu kita ini gajinya banyak, tapi rezekinya sedikit. Gajinya banyak, tapi rezekinya sedikit. Upahnya besar, tapi nggak boleh ini, nggak boleh makan itu, gitu. Takut kolesterol, takut asam urat, takut macam-macam. Jadi ternyata manusia itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala adalah juga Al-Malik, Malikin Nas, yang memiliki manusia, yang menguasai manusia. Min sunnatillahi ta'ala fi khalqihi wa tamami hikmatihi, di antara sunnahnya Allah Subhanahu wa taala, sunnatullahnya di dalam penciptaan dan kesempurnaan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, an qasamal mulka baina ibadihi. Allah telah membagikan kekuasaan itu ya, kalau bahasanya itu, kalau kita mungkin Allah itu nyepreti ya, ada orang-orang yang berkuasa di antara hamba Allah. Yang semacam itu failasa minal hikmah an yatasawwan nas fil mulki, tetapi harus kita ketahui bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh manusia itu tidak sama dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah. Kalau ada manusia itu berkuasa, sesungguhnya sang pemilik manusia itu lebih berkuasa, amat berkuasa. Kalau ada seorang manusia yang dia memiliki sifat terpuji, sesungguhnya Allah itu yang memiliki sifat terpuji yang hakikatnya. Kalau ada di antara manusia yang memiliki sifat sayang, maka sesungguhnya Robnya yang membuat manusia itu adalah yang memiliki kasih sayang yang sebenarnya. Kalau kita marah, Allah memiliki sifat marah. Tapi ingat bahwa falaisa minal hikmah an yatasawwan nas fil mulki. Manusia itu enggak sama dengan Allah, baik itu dalam kekuasaan ataupun yang lainnya. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi kita ini hanya cepretan ataupun mungkin ya semburatnya saja. Kalau kita memiliki sifat seperti itu, pada hakikatnya Allah lah yang memiliki sifat. Jadi kalau kita terpuji, kalau kita memiliki sifat-sifat yang baik, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang memuji kita, beristighfarlah. Oh, jenengan kok pinter ya. Astagfirullah. Kita beristighfar. Sesungguhnya yang menjadikan saya seperti ini bukan karena saya, tapi ini adalah kebaikan dari Allah. Kalau kita memiliki sifat terpuji, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Waqad samallahu ba'da ibadihi mulukan fi kitabihil karim. Di sebagian ayat sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada sebagian hambanya itu disebut mereka diberikan kekuasaan. Seperti contohnya siapa? Talut. Ingat ya ceritanya Talut. Talut itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-247. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Berkatalah nabi mereka. Nabi mereka ini di sini tafsirnya itu adalah Sam'un ataupun Samuel. Bahasa yang mungkin sering didengar kalau versi barat Samuel. Tapi memang disebutkan di dalam tafsir itu Sam'un ataupun Samuel. Bukan, Sam'un. Sam'un itu kenapa sampai muncul nama Sam'un? Itu karena Bani Israel itu pernah dihabisi ya,
oleh satu penguasa yang kemudian Bani Israil itu hancur. Banyak laki-laki yang terbunuh. Akhirnya ada satu orang wanita yang hamil. Itu ketahuan bahwa wanita ini mengandung. Setelah mengandung tanya, kamu suami mana? Suami saya sudah terbunuh. Tapi orang Bani Israil tahu kalau ini adalah dari keturunan yang biasa melahirkan para nabi. Ibaratnya dari 12 asbat, 12 suku-suku ataupun keturunan-keturunan Bani Israil itu tidak semuanya melahirkan keturunan nabi. Ada beberapa jenis keturunan, ada beberapa asbat, septun itu yang memang dia unggul, bibit unggul, sehingga melahirkan para kader-kader nabi dari rahim-rahim keturunan ini. Gitu. Nah, ini ada seorang wanita yang hamil dari keturunan yang biasa melahirkan para nabi itu. Dijaga betul ini wanita ini, satu-satunya yang kader. Kita butuh ini untuk kader ke depan ini, orang yang bisa memimpin kita begitu. Akhirnya singkat cerita, wanita ini dipelihara betul, doa terus begitu pada Allah, dan akhirnya Allah mendengar doanya. Maka kemudian dinamakan Sam'un, artinya sami Allah. Allah mendengar doanya. Dinamakan Sam'un atau Samuel tadi. Kemudian setelah besar, memang ini yang diharapkan untuk menjadi nabi, untuk menjadi pemimpin bagi Bani Israel. Jadi Bani Israel itu di saat dikala tidak punya pemimpin, mereka butuh. Di saat mereka tidak punya nabi itu mereka butuh. Tapi prakteknya apa? Ketika nabi itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi besar dan kemudian memimpin ini nabi ini. Apa kejadiannya? Nabi ini hadir, dipanggil Bani Israel. Kita ini nanti akan menyerang, akan melawan Jalut. Saat itu Jalut yang berkuasa. Kemudian mereka meminta kepada nabinya, para orang-orang Bani Israel itu. Kemudian ditunjuklah Talut. Nah, makanya disebutkan di dalam ayat ini nih, diantaranya. Qala lahum nabiyuhum, berkata kepada mereka, siapa? Nabi tadi, Sam'un tadi, kepada Bani Israel. Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kalian Talut sebagai raja bagi kalian. Qalu, mereka menjawab. Nah, ini bentuk termasuk hal yang menjadi penyakitnya Bani Israel. Anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana mungkin? Talut itu kita kenal betul. Enggak pantaslah dia jadi pimpinan kami. Gitu. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami ini lebih pantas karena Talut dianggap orang biasa. Dari rakyat mungkin biasa lah, orang biasa. Kerjanya juga biasa aja. Enggak punya harta gitu, enggak. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dia tidak diberikan keluasan harta. Hidupnya sederhana biasa. Talut itu. Kemudian diyakinkan oleh Nabi tadi. Qala innallaha qad innallaha astafahu alaikum, sesungguhnya Allah telah memilih Talut itu kepada kalian. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dia diberikan kelebihan ilmu wal jism, badannya kekar, kuat, cerdas. Sampai akhirnya tidak percaya. Disinilah kemudian untuk menghadirkan kepercayaan orang-orang, rasa percayanya orang-orang Bani Israil itu, kemudian diturunkanlah tabut. Setelah tabut itu diturunkan oleh Allah di tengah-tengah mereka, baru mereka yakin, percaya, iman tentang tabut itu seperti apa persisnya itu masih banyak ikhtilaf di kalangan para ulama, dan itu tidak penting. Yang jelas yang lebih tahu itu adalah yang menyaksikannya sendiri, karena memang kejadian sudah lama dan penjelasan di dalam Al-Quran ini secara global. Ya, seandainya ada penjelasan yang detail itu hanya beberapa saja, seperti ada yang mengatakan bahwa tabut itu adalah tongkat Nabi Musa, ada Taurat, ada macam-macam. Mungkin ada yang mengatakan itu seperti lemari, kotak begitu. Bahkan kalau
Ada yang mengatakan itu di Candi Borobudur juga ada gambar tabut itu. Di ukiran itu. Menurut versinya siapa itu dulu? Seperti itu. Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Allah itu memberikan kekuasaannya kepada orang yang dikehendaki, dikehendakinya, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Ini salah satu sifat mulkiyah yang Allah berikan kepada manusia. Tetapi ingat, kekuasaan itu tidak menjadikan kepongahan, kesombongan bagi kita ketika kita berkuasa. Karena itu adalah amanah, itu adalah titipan. Penguasa yang sejatinya itu adalah Allah. Pada saatnya ketika Allah berkehendak, maka Allah akan mengambilnya dengan mudahnya. Di ayat lain juga Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-258, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulka id qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumal zalimin. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih, tidakkah engkau melihat kepada orang yang mendebat, berargumentasi kepada Ibrahim tentang Rabb, tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang itu? Dia adalah Raja Namrud, Raja Babylon. Ada empat raja, penguasa jagat raya ini. 2 mukmin, 2 kafir. 2 mukmin itu adalah satu Sulaiman bin Daud, yang kedua adalah Zulkarnain. Kalau yang penguasa keduanya dari orang kafir siapa? Namrud bin Kan'an bin Kus bin Sam bin Nuh. Dengan siapa? Satunya Nebukadnezar atau Bukhtanasur. Beliau ini yang pernah menghancurkan Baitul Maqdis dan membunuh penduduk yang ada di situ. Dalam kisahnya seperti itu. Nebukadnezar. Itu dibahas di pelajaran tafsir surat Al-Baqarah. Kalau ada yang mau ikut pengajian di Wonokerto mungkin bisa. Di ayat yang 258-an. Saat itu Namrud diberikan kekuasaan. Sampai kemudian dia menganggap dirinya sebagai Tuhan selain Allah. Dan itu ditiru oleh generasi setelahnya, itu Fir'aun Musa itu, Ramses II. Mengaku dirinya sebagai Ana Rabbukumul A'la. Maka kekuasaan yang dimiliki oleh manusia itu tidak sama dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah. Maka tidak patutlah bagi kita ketika kita memiliki kekuasaan ataupun memiliki sesuatu yang lebih, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat Allah yang ketiga itu adalah sifat al-uluhiyah. Al-ilah, yakni al-ma'luh. Al-ilah itu mattukhidha ma'budan bihaqqin aw bighairi haqq. Jadi sesuatu yang disembah, baik itu dianggap ilah, itu disembah ya ilah itu. Ilah itu ada ilah yang hak, ada ilah yang batil. Maka kalau di dalam la ilaha itu artinya menafikan seluruh ilah. Menafikan seluruh ilah, karena memang ada ilah-ilah yang disembah tadi selain yang hak tadi. Ada orang menyembah batu, itu ilahnya. Menyembah pohon, atau mungkin menyembah Dewi Sri, tapi di tempat saya adanya Dewa Sri. Terus almarhum Dewa Sri. Ada Dewi Sri, ada Dewa Sri. Itu ilah-ilahnya ada. La ilaha, tidak ada ilah semuanya. Ilah Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Fal uluhiyah ma yata'allaq bi sifati dzat al-ilahiyah. Maka uluhiyah di sini adalah sesuatu yang yata'allaq, yang ada kaitannya dengan sifat-sifat zat ilah. Ya. Maka sifat Rabb, Malik dan uluhiyah itu adalah sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Malikin nas, ilahin nas. Malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan setan yang selalu menyelinap. Tentang khannas sedikit ya, saya tambah sedikit aja nih. Anas bin Malik, diriwayatkan dari Anas bin Malik. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan wadi'u khutmihi ala qalbi ibni Adam. Sesungguhnya syaitan itu meletakkan khutmihi, meletakkan semacam apa ya, daun keladi. Daun keladi itu ada yang mengatakan daun yang ada duri-durinya ya, daun yang ada semacam kayak daun keladi ya. Setan itu meletakkan khutmihi ala qalbi ibni Adam, di atas qalbun, hati ibnu Adam. Fa in dzakara, kalau anak Adam itu dia ingat Allah, maka khonasa, dia menyelimat. Wa inasya iltaqama qalbuhu, tapi kalau dia ini lalai, dia membisikkan ya, dia terikat ataupun bersemayam, berjongkok di atas hati manusia, kemudian dia membisikkan. Fadzalikal waswas al-khannas, itulah yang dimaksud dengan waswas al-khannas. Maka hati itu tidak boleh lengah. Kalau pas lengah, sudah kita ini dalam keadaan dikuasai oleh setan. Beda dengan kita ketika ingat. Kalau selalu ingat, itu dia melarikan diri, dia menyelinap begitu. Pinter itu. Ya, kayak manusia itu, kayak orang itu, kalau ada yang lagi nyari, ada guru mau tanya, sekarang pertanyaan gitu, wah dia umpetan gitu ya, menyelinap, menghindar gitu. Oleh karenanya semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, memiliki hati yang senantiasa ingat, selalu zikir kepada Allah, selalu diberikan kesadaran ya, karena setiap hati itu dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah tolong kepada Allah agar dikuasakan hati itu karena Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Barangkali mungkin karena waktunya sudah selesai, tinggal beberapa menit lagi. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.